Asik, tepuk tangan dong. Tentunya di podcast kali ini masih sama gue Aurel. Gue Parla. Nah, kita mau bahas topik tentang apa sih Pak hari ini Pak? Jadi nih ya, kemarin tuh banyak banget nih yang request kayak, Kak tolong dong bahas urbanisasi dan kemiskinan di Sleman. Insightful banget topik hari ini nih guys. Tanpa berlama-lama lagi kita kenalin dulu kali ya bintang tamu kita. Boleh. Jadi sedikit konteks, bintang tamu kita hari ini itu adalah dua orang planner asal Semarang lulusan Universitas Diponegoro yang bernama Relly dan Nadia. Yeay, tepuk tangan dong. Halo. Kayak kenalin, jadi kita berdua ini sama-sama lulusan dari Universitas Diponegoro, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Kalau gue namanya Nadia Revalina Chandrawansa. Gue Aurelia Nazira Arianto, biasa dipanggil Relly. Sekarang kita berprofesi sebagai planner. Nah, jadi kita kan PWK gitu. PWK tuh sebenarnya singkatan dari Perencanaan Wilayah dan Kota, perencana gitu. Jadi makanya kita jadi planner sekarang gitu. Mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu tentang urbanisasi. Apa sih pemikiran kalian tentang urbanisasi gitu? Jadi kan yang seperti kita ketahui urbanisasi itu ya kalian tahu sendiri. Mungkin aku mau tahu dulu pemikiran kalian tentang urbanisasi itu apa gitu. Coba dari dulu. Nah, menurut ini gue diajarin di SD dulu. Urbanisasi itu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Itu benar nggak sih? Kamu di mana? Aku juga dulu belajar gitu sih pas SD, karena kan kita nggak belajar tentang planning ini ya. Jadi simpelnya kalau yang kalian ketahui kan tentang urbanisasi itu kayak perpindahan masyarakatnya gitu kan, populasinya dari satu kota ke kota lainnya. Nah sebenarnya kalau kalian taunya tentang itu migrasi gitu namanya, bukan urbanisasi. Kalau urbanisasi sendiri itu pergeseran daerah yang tadinya sebuah desa jadi perkotaan gitu, simpelnya ya. Urbanisasi di Sleman contohnya didorong oleh keberadaan kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Banyak penduduk desa yang tertarik gitu untuk bermukim atau mencari penghidupan di wilayah perkotaan Sleman. Namun proses itu tuh juga membawa beberapa tantangan seperti peningkatan penduduk, terus ada permukiman juga, jadi ada yang permukiman kumuh. Kalau misalnya tidak dikelola tuh bakal jadi merembak banget gitu. Berarti selama ini agak ada ini ya, Miskonsepsi, iya. sedikit miskonsepsi, tapi mungkin karena kita belajar basic banget ya dulu waktu SD. Namanya juga anak SD. Nih, pertanyaan buat teman-teman planner nih ya. Kan karena nih pasti teman-teman yang nonton juga awam ya tentang urbanisasi dan kemiskinan gitu. Sebelumnya kita mau tanya dulu nih, urbanisasi dan juga kemiskinan ini kan dua substansi yang berbeda, tapi apakah sebenarnya itu ada kaitannya dan berhubungan gitu? Coba mohon dijelaskan dari teman-teman planner. Jadi keterkaitan urbanisasi dengan kemiskinan itu, urbanisasi kan pergeseran dari desa ke perkotaan kan. Nah ada yang pertama juga contohnya ketenaga kerjaan. Lapangan kerja juga jadi lebih banyak tuh karena adanya pergeseran gitu dari yang tadinya perdesaan menjadi perkotaan, sehingga bisa menaikkan perekonomian. Namun hal ini tidak selalu memberikan impact yang positif. Ada juga kemungkinan memperbanyak pemukiman kumuh gitu. Nah, ternyata emang insightful banget ya jawaban dari para planner nih. Kita juga baru tahu bahwasanya urbanisasi dan kemiskinan ini ternyata memiliki keterkaitan gitu. Nah, kita juga mau tahu nih, gimana kondisi permukiman di Sleman sih sebenarnya, gimana kondisinya? Nah, bener banget. Kita tuh emang perlu ngelihat apakah terdapat kantong-kantong kemiskinan dan permukiman kumuh di perkotaan Sleman sebagai dampak dari urbanisasi yang tidak terkendali ini. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman kemarin tuh kita sempat ngecek, itu menunjukkan bahwa 5 kecamatan memiliki angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Sleman. Salah satunya Kecamatan Seyegan memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 9,46% pada tahun 2016. Menarik banget ya. Berarti ada faktor juga kalau misalkan urbanisasi ini dapat dipengaruhi dari ketenaga kerjaan, karena sektor lapangan pekerjaan itu berpengaruh juga terhadap
perpindahan penduduk, bener ya? Iya, jadi emang data ketenaga kerjaan ini tuh bisa ngebantu kita buat ngalamin apakah urbanisasi di Sleman telah berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan atau justru malah membawa perkembangan ekonomi. Kita juga perlu ngelihat bagaimana sih akses penduduk miskin di wilayah perkotaan Sleman terhadap perumahan layak, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Emang aspek yang kita perhatiin ini cukup banyak ya, kayak yang tadi udah gue sebutin itu tuh aspek-aspek yang perlu diperhatiin untuk mengetahui data ketenaga kerjaan gitu. Nah itu kan tadi kita udah tahu dari data, berupa data juga keterkaitannya itu yang udah dijelasin dari para planners nih. Tapi kalau misalnya dari segi instansi pemerintah sendiri, Nah, harusnya pemerintah ada program atau kebijakan untuk mengendalikan kemiskinan ini akibat urbanisasi. Kira-kira ada nggak program dan kebijakan pemerintah itu? Ya real Par, jadi sebenarnya pemerintah Sleman telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti Perda nomor 1 tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan yang merujuk pada UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Lembaga teknis seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD di Kabupaten Sleman telah memberikan pengaruh yang cukup baik bagi penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu sekitar 4 tahun terakhir lah. Oke, berarti emang hal tersebut itu harus terus dievaluasi dan dipantau ya progresnya untuk kita tahu sendiri tingkat kemiskinan dan urbanisasi di Sleman ini sebenarnya dikontrol atau tidak oleh instansi pemerintah gitu ya. Nah tadi kan kita juga udah banyak nih pertanyaan yang udah dijawab dari para planners tentang keterkaitan kemiskinan dan urbanisasi di Kabupaten Sleman, terus juga udah dikasih data dan juga kita udah tahu tentang kondisi di lapangannya dan juga dari segi instansi pemerintahnya itu sendiri. Iya, bener banget. Nih, makasih untuk para planner, Rally, Nadia yang udah menyempatkan diri untuk datang Di podcast kita kali ini. Iya, terima kasih juga. Kita berharap nih dapat terus berkontribusi pada pembahasan isu-isu urbanisasi dan kemiskinan di berbagai wilayah, jadi bukan di Sleman doang. ya. Nah, semoga teman-teman di rumah nih jadi nggak penasaran lagi nih apa sih keterkaitan antara kemiskinan dan urbanisasi khususnya di Sleman. Dan semoga jawaban dari para planner ini udah cukup menjawab ya tentang kepenasaran kalian. Nah, karena kita udah di penghujung acara podcast, saatnya kita pamit undur diri. Gue Aurel, Gue Parla. sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.